Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bayi Rufaida Agustina akan memaparkan mengenai perencanaan pendidikan sekolah dasar di Provinsi Nusa Tenggara Barat pada abad 21. Pada awalnya, pendidikan merupakan hal yang paling penting dalam proses kehidupan umat manusia yang membedakannya dengan makhluk ciptaan Tuhan yang lainnya. Tanpa pendidikan, manusia tidak akan disebut sebagai makhluk yang cerdas, pembuat alat, dan bahkan menjadi makhluk yang bijak. Vygotsky berkeyakinan pendidikan merupakan proses pengembangan pengetahuan dan pemahaman terhadap realitas sosial. Dibutuhkan perencanaan pendidikan sebagai aspek yang paling penting untuk mengembangkan potensi peserta didik. Perencanaan adalah suatu proses menentukan hal-hal yang ingin dicapai di masa depan, serta menentukan berbagai tahapan yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut. Perencanaan dapat juga didefinisikan sebagai suatu kegiatan yang terkoordinasi untuk mencapai tujuan tertentu dalam kurun waktu tertentu. Sehingga perencanaan pendidikan adalah suatu usaha mempersiapkan alternatif atau cara-cara dan menentukan keputusan bagi kegiatan di masa depan dengan mempertimbangkan kenyataan yang ada untuk mencapai tujuan dalam bidang pendidikan. Menghadapi dunia yang kompetitif pada abad 21, pendidikan adalah senjata yang utama yang digunakan sebagai jalan untuk kelangsungan hidup dan ukuran kualitas diri. Oleh karena itu, pendidikan 21 menuntut adanya proses pembelajaran yang berpusatkan dengan berdasarkan elemen komunikasi, kolaboratif, pemikiran kritis, dan kreativitas. Dalam hal ini, perencanaan pendidikan merupakan salah satu fungsi dari manajemen yang paling penting, di mana di dalamnya terdapat aktivitas mendefinisikan tujuan pendidikan, membuat strategi, serta mengembangkan rencana kerja pendidikan. Lalu timbul suatu pertanyaan atau rumusan masalah. Yang pertama, bagaimanakah perencanaan pendidikan sekolah dasar di Provinsi Nusa Tenggara Barat pada abad 21? Jawabannya, perencanaan pendidikan sekolah dasar di Provinsi Nusa Tenggara Barat salah satunya adalah yang pertama, menambah fasilitas pendidikan baik itu berupa pembangunan unit sekolah baru, ruang kelas baru, rehabilitasi gedung dan ruang kelas, membangun dan melengkapi laboratorium dan perpustakaan pada sekolah dasar di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Sesuai dengan kinerja pembangunan pendidikan di Provinsi Nusa Tenggara Barat akan diuraikan berdasarkan misi pendidikan dan kebudayaan, yaitu M2 adalah mewujudkan akses yang meluas, merata, dan berkeadilan, dan M3 adalah mewujudkan pembelajaran yang bermutu. Berdasarkan rasio kelas per ruang, maka terlihat bahwa untuk jenjang SD masih membutuhkan tambahan ruang kelas. Hal ini berarti bahwa masih diperlukannya pembangunan ruang kelas di semua jenjang untuk meningkatkan mutu pendidikan di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Selain itu, sesuai dengan Permendiknas nomor 24 tahun 2007 tentang sarana dan prasarana, bahwa setiap sekolah memiliki satu ruang perpustakaan. Namun kenyataannya masih adanya 38,47% sekolah di jenjang SD belum memiliki ruang perpustakaan. Pembangunan perpustakaan perlu mendapat perhatian yang lebih bagi pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, karena perpustakaan merupakan sarana yang cukup penting dalam proses belajar siswa. Begitupun dengan jumlah UKS dan fasilitas lainnya yang belum memadai. Selanjutnya, perencanaan pendidikan yang dicanangkan yang ketiga adalah memastikan bahwa anak-anak yang sementara duduk di bangku sekolah dasar tetap harus dan tetap bisa bersekolah dengan memberikan beasiswa miskin atau BSM bagi siswa kurang mampu, sehingga memberikan kesempatan bagi siswa sekolah dasar untuk mengenyam pendidikan. Dan yang terakhir adalah pemberian subsidi ke sekolah selama ini telah ditutupi oleh pemerintah pusat dalam bentuk biaya operasional sekolah atau BOS. Kemudian pertanyaan yang kedua,
bagaimanakah bentuk perencanaan pendidikan dalam bidang kurikulum sekolah dasar di Provinsi Nusa Tenggara Barat? Pada jenjang pendidikan sekolah dasar yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Barat telah menerapkan perencanaan pendidikan menggunakan kurikulum 2013 sesuai dengan kurikulum nasional. Pada kurikulum 2013 di jenjang sekolah dasar di Provinsi Nusa Tenggara Barat yang sudah diatur dalam Permendikbud nomor 22 tahun 2016 tentang standar proses adalah dengan menerapkan pembelajaran tematik terpadu. Pembelajaran tematik terpadu dilaksanakan dengan menggunakan prinsip pembelajaran yang terpadu. Adapun prinsip-prinsip pembelajaran tematik terpadu adalah sebagai berikut, yakni yang pertama, peserta didik mencari tahu bukan diberitahu. Dalam artian peserta didik mengonsepkan diri pengetahuan yang dimilikinya. Kemudian yang kedua, fokus pembelajaran diarahkan kepada pembahasan kompetensi melalui tema yang paling dekat dengan kehidupan peserta didik atau yang bersifat konkret. Yang ketiga, terdapat tema yang menjadi pemersatu sejumlah kompetensi dasar yang berkaitan dengan berbagai konsep, keterampilan, dan sikap. Yang keempat, sumber belajar tidak terbatas pada buku. Dalam artian kencangnya pengaruh teknologi dan informasi membuat peserta didik tidak hanya dapatkan informasi melalui buku. Kemudian yang kelima, siswa dapat bekerja secara mandiri maupun berkelompok sesuai dengan karakteristik kegiatan yang dilakukan. Kemudian yang keenam, guru harus merencanakan dan melaksanakan pembelajaran agar dapat mengakomodasi siswa yang memiliki perbedaan tingkat kecerdasan, pengalaman, ataupun tingkat ketertarikan terhadap suatu topik. Kemudian yang ketujuh, kompetensi dasar mata pelajaran yang tidak dipadukan dapat diajarkan secara tersendiri. Yang kedelapan, memberikan pengalaman langsung kepada siswa atau direct experience dari hal-hal yang konkret menuju ke abstrak. Kemudian yang terakhir, pembelajaran tematik yang dirancang dalam silabus bukan merupakan urutan pembelajaran, melainkan bentuk pembelajaran untuk mencapai kompetensi dasar guru dapat melakukan penyesuaian. Sehingga dapat disimpulkan, perencanaan pendidikan merupakan salah satu fungsi dari manajemen yang paling penting di mana terdapat aktivitas mendefinisikan tujuan pendidikan, membuat strategi, serta mengembangkan rencana kerja pendidikan perencanaan pada sekolah dasar di Provinsi NTB. Salah satu perencanaan tersebut adalah pembangunan unit sekolah baru, rehabilitasi gedung dan ruang kelas, dan lain-lain sebagainya pada tingkat sekolah dasar di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Selain itu juga membuat perencanaan untuk memastikan agar anak SD di Provinsi Nusa Tenggara Barat dapat terus mengenyam pendidikan dengan diberikannya beasiswa miskin bagi masyarakat kurang mampu. Selain itu, dalam perencanaan bidang kurikulum, pemerintah menerapkan pembelajaran tematik terpadu yang termuat dalam kurikulum 2013. Terima kasih, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.